Salam Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita. Mari kita melihat dari Roma pasal 8 ayat 32. Demikian firman Tuhan. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia. Bapak Ibu, berdasarkan teks firman Tuhan ini, pagi ini kita akan merenungkan sebuah tema, kasih yang utuh dan menyeluruh. Bapak Ibu, hari ini kita akan mempelajari tentang kasih yang utuh dan menyeluruh yang kita telah baca dari Roma pasal 8 ayat 32. Bapak Ibu, sebagai orang percaya, kita seringkali mengenal kasih Tuhan yang tidak terbatas. Tetapi bagaimana kita memahami kasih Tuhan yang utuh dan menyeluruh? Yang pertama Bapak Ibu, kalau kita perhatikan dari Roma 8 ayat 32, kita melihat bahwa Tuhan, Ia tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi Ia menyerahkannya bagi kita semua. Itu berarti kasih Tuhan tidak egois, melainkan merangkul keseluruhan manusia. Kasih Tuhan yang utuh dan menyeluruh tidak mengenal batasan. Bapak Ibu, seberapa besar dosa dan kesalahan yang kita perbuat, kasih Tuhan tidak pernah berhenti untuk menjangkaunya. Kita sebagai manusia selalu diberi kesempatan untuk memperbaiki diri dan meraih kasih Tuhan yang tiada batas itu. Kedua, lalu bagaimana Tuhan mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Kasih Tuhan yang utuh dan menyeluruh tidak hanya berbicara tentang berkelimpahan materi atau kesuksesan duniawi semata. Lebih dari itu, kasih Tuhan memberikan kita anugerah keselamatan yang abadi melalui Yesus Kristus. Kita diberikan kesempatan untuk hidup bersama dengan Tuhan di surga. Saudara, kasih Tuhan juga memberikan kita kekuatan untuk menghadapi segala tantangan hidup. Kalau kita membaca di dalam Filipi 4 ayat 13, di sana dikatakan bahwa segala sesuatu dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Yang ketiga saudara, di dalam memahami kasih Tuhan yang utuh dan menyeluruh, kita juga harus memperhatikan bagaimana Tuhan mengasihi sesama kita. Saudara-saudara, kalau kita membaca di dalam Matius 25 ayat 35 sampai 40, di sana kita diajarkan untuk memberi makan orang yang lapar, memberi minum orang yang haus, menampung orang yang asing, dan memberi pakaian bagi orang yang telanjang, merawat orang yang sakit, dan mengunjungi orang yang di penjara. Saudara, ketika kita melakukan hal-hal ini, kita melakukan kepada Yesus Kristus sendiri. Kasih Tuhan tidak hanya datang dari Tuhan sendiri, tetapi juga dari diri kita sebagai umat-Nya. Kita dipanggil untuk menjadi saluran kasih Tuhan bagi sesama kita. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita telah mempelajari tentang kasih Tuhan yang utuh dan menyeluruh. Kasih yang tidak egois, melainkan kasih yang merangkul keseluruhan manusia. Kasih yang memberikan anugerah keselamatan yang abadi melalui Yesus Kristus. Kasih yang memberikan kekuatan untuk menghadapi segala tantangan di dalam hidup. Kasih yang harus kita bagi kepada sesama kita. Saudara, oleh karena itu, marilah kita hidup di dalam kasih Tuhan yang utuh dan menyeluruh, dan menjadi saluran kasih juga bagi sesama kita manusia. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan yang penuh kasih dan kemurahan, kami bersyukur atas kasih-Mu yang utuh dan menyeluruh. Kami berterima kasih karena Engkau telah menyerahkan anak-Mu, Yesus Kristus, mati bagi kami semua, sehingga kami dapat hidup di dalam keselamatan. Kami mohon agar kiranya kasih-Mu yang luar biasa itu senantiasa memotivasi kami untuk hidup di dalam kerendahan hati. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.